Ibu Jasneti Lalu Nikman Zahir, yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua Bidang dan Pengurus DWP Sekjen DPD RI, yang kami hormati Ibu-Ibu Anggota DWP Sekjen DPD RI, yang kami hormati Bapak Arga Jonathan Karo-Karo, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Dian Ediati, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka pertemuan rutin triwulan periode 2024-2025 pengurus dan anggota DWP Sekjen DPD RI. Ibu-ibu tersayang, mengawali acara pada hari ini, agar rangkaian acara berjalan dengan lancar, marilah kita panjatkan doa yang akan dipandu oleh Ibu Rati Aulia. Kepada Ibu Rati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Sekjen DPD RI yang berbahagia. Mari sejenak kita berdoa, semoga acara kegiatan pertemuan rutin pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Perkenankan kami untuk memadu doa sesuai syariat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rasa syukur kami kepadamu ya Allah atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul dalam acara pertemuan rutin Triwulan Dharma Wanita Persatuan Sekjen DPD RI. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi kami semua. Ya Allah, ya Qawi yang Maha Kuat, berikanlah kami kekuatan untuk dapat meningkatkan peran dan kedudukan kami dalam segala aspek kehidupan, demi terwujudnya kesejahteraan keluarga kami tercinta dan memberikan pengaruh pada kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan ridho-Mu ya Allah, semoga Dharma Wanita Persatuan Sekjen DPD RI tetap jaya. Ya Allah, ya Ghafur yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan orang-orang yang kami sayangi dan kami cintai, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, ya Sami', ya Mujib, hanya kepada Engkaulah kami berharap dan hanya kepada Engkaulah kami mengadu. Engkau Maha mendengar dan mengabulkan. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars DWP. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, kami mohon perkenan yang terhormat PLH Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekjen DPD RI, Ibu Jasneti Lalu Nikman Zahir untuk menyampaikan sambutan. Kepada yang terhormat Ibu PLH Ketua, kami persilakan. Tes. Ibu-ibu yang berdiri masih ya, dimohon duduk semua dulu ya biar acaranya lebih terasa seriusnya. Meskipun kita pura-pura serius ya. Biar tidak tegang, saya mulai dengan pantun. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal DPD RI. Yang saya hormati Bapak narasumber kita dari Konsultan Keuangan, yaitu Bapak Arga Jonathan Karo, gitu ya Pak ya? Kalau di sini Karo itu kepala biro Pak. Saya pikir tadi ini kepala biro. Ya, selamat datang Bapak, terima kasih atas kedatangannya. Yang saya hormati Ibu Dian Ediati dari BNI. Mohon di sini Ibu. Dan seluruh peserta seminar baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Yang di ruang Zoom ada berapa orang yang bergabung ya? Mohon info. Operator baru 10 orang ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi 100 ya, sesuai dengan yang sudah mendaftar. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar yang bertemakan meningkatkan kemampuan anggota Dharma Wanita Persatuan dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Ini suatu tema yang sangat luar biasa ya, dan kita tentunya sangat mengharapkan tema ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Tema ini tentu sangat penting dan sangat relevan bagi kita semua, terutama dalam menghadapi tantangan keuangan di masa kini yang semakin kompleks tentunya. Nah, mengelola keuangan pribadi dan keluarga sangat penting untuk memastikan kestabilitasan keuangan jangka panjang, mencapai tujuan finansial dan menghindari stres ya terkait dengan masalah keuangan. Nah, ini nih yang sering kita alami di lingkungan kita. Mengelola keuangan pribadi dan keluarga dengan baik adalah kunci untuk menciptakan kestabilitasan finansial dan mencapai kesejahteraan jangka panjang. Nah, dengan perencanaan yang matang, disiplin dalam mengelola keuangan, dan pengawasan yang cermat, masalah keuangan tentu dapat kita minimalkan dan peluang untuk mencapai tujuan finansial tersebut akan lebih besar. Pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga merupakan elemen penting yang mendasar dalam membangun dan menjaga ketahanan keluarga. Dengan pengelolaan yang baik, keluarga dapat mengatasi tantangan finansial, merencanakan masa depan yang lebih stabil, dan menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tentunya. Tanpa pengelolaan keuangan yang bijaksana, keluarga akan rentan terhadap masalah keuangan yang dapat merusak stabilitas
emosional dan sosial kita dalam keluarga maupun di dalam lingkungan. Sebaliknya, dengan perencanaan keuangan yang baik, keluarga tidak hanya dapat bertahan dalam kondisi yang sulit, tetapi juga dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan jangka panjang. Itu harapan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bagian dari Dharma Wanita Persatuan, kita memiliki peran penting, tidak hanya dalam mendukung tugas dan kinerja suami, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menguatkan ketahanan ekonomi keluarga. Melalui pemahaman pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga, antara lain nanti kita akan mendapat gambaran dari narasumber bagaimana menjaga stabilitas finansial, mengurangi stres dan konflik dalam keluarga, mencapai tujuan jangka panjang seperti dana pensiun, ya, dana pendidikan, keuangan untuk properti dan sebagainya, dan juga untuk membangun dana darurat untuk menghadapi krisis. Jadi kita tahan karena menghadapi krisis kalau ada tantangan. Terus pengelolaan utang yang sehat juga, nanti kami mohon diberikan gambaran bagaimana cara mengelola, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, mengajarkan nilai-nilai keuangan pada anak, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Nah, saya berharap melalui seminar ini kita semua dapat memperoleh ilmu dan wawasan baru mengenai pengelolaan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini berguna dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi pribadi dan keluarga yang lebih mandiri dan bijak dalam pengelolaan keuangan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini, khususnya pada panitia dan Bapak Ibu narasumber yang telah bersedia datang ke sini untuk membagikan ilmu dan pengalaman dari, begitupun juga dari BNI ya yang bersedia hadir untuk melakukan sosialisasi sarana pengelolaan keuangan melalui Wonder ya. Nah, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar pengelolaan keuangan dan keluarga dan sosialisasi sarana pengelolaan keuangan oleh BNI secara resmi saya buka. Ini ada pantun lagi. Bunga mawar harum di taman, disiram pagi tumbuh sempurna. Acara Dharma Wanita sudah kita buka dengan senyuman. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-Ibu sayang, untuk selanjutnya, mari kita simak bersama paparan dari narasumber, Bapak Arga Jonathan Karo-Karo, tentang meningkatkan kemampuan anggota DWP dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Langsung saja kepada moderator Ibu Yulianti Susilo Sanherif, kami mohon kesediaannya memandu acara. Salah satu ya Ibu, saya undang Ibu narasumber dari BNI. Oh, oke. Baik, silakan duduk dulu. Oke. Baik. Tes, ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Tadi MC sudah mengundang kami di depan sini. Baik, semuanya kayaknya tegang amat. Tegang. Baiklah, saya mulai dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Tes, suara saya sudah masuk atau belum? Ya, baik. Terima kasih Bu Prinka sudah bergabung bersama kami. Baik, izinkan saya pagi ini memandu diskusi kita, dan kita sebelum diskusi nanti akan mendengarkan dulu paparan dari narasumber kita yang hari ini istimewa ya. Bapak Arga tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu PLH.
tadi disebut ada namanya belakangnya Karo-Karo. Kalau di sini memang Karo itu hampir semua, bukan semua, maksudnya pejabatnya dipanggil Pak Karo gitu ya. Pak Karo itu Pak Kepala Biro. Jadi kalau Pak Arga ini double Karo sepertinya. Karena kebetulan nama marga ya Betul, Pak betul. Karo ya. Pak Karo. Jadi spontannya Pak Karo jadinya. Ini Pak Arga ya, saya panggil Pak Arga. Baik, saya mau mulai dengan data dulu. Karena pagi ini menarik sekali topik kita. Mohon izin perhatian para peserta ya. Ini karena topik kita ini sangat menarik. Ini bicara tentang keuangan. Nah, saya mengambil data dulu ini. Tadi saya sebentar dapat data. Dikatakan ini hasil tesis atau disertasi seorang mahasiswa dari IAIN ini. Tapi dikatakan ekonomi menjadi faktor utama itu 40% kasus perceraian. Jadi ternyata 40%. Bahkan ada data lain yang saya dapat dari data box kata data. Ini saya ambil yang data survei ya. Penyebab perceraian terbanyak karena faktor ekonomi itu adalah sebanyak 110.939 kasus. Ada 24,75% faktor perceraian itu disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Nah ini katanya pertengkaran terus menerus, kemudian faktor utama penyebab perceraian adalah keuangan. Karena itu penting sekali hari ini, mohon ibu-ibu semua, teman-teman ibu-ibu semua yang hadir pagi hari ini, tolong disimak ya, supaya kita menghindari diri kita dari apapun persoalan ekonomi tadi, persoalan keuangan tadi, supaya pagi ini mencerahkan kita semua, kita dapat pengetahuannya, dapat berbagai informasinya. Tadi Ibu PLH memulai dengan, tadi saya sudah punya, sebenarnya sudah punya ini ya, punya pantun juga nih Bu, sudah punya pantun juga. Saya mulai dengan pantun juga nih. Membeli batik ke Pekalongan. Ya. Pekalongan berada di Batang Timur. Pentingnya pengelolaan keuangan. Uang keluar dengan teratur. Yes. Iya, ini sedikit saja karena kita tidak ingin menghabiskan waktu kita. Jadi kita akan mulai dengan Pak Arga. Silakan Pak Arga. Oh sebelumnya, sebelum dikenalkan dengan detail ya. Sebentar saya singkat saja. Pak Arga ini tadi diperkenalkan. Nama lengkapnya Pak Arga Jonathan Karo-Karo, seorang investor dan trader saham yang memulai perjalanan investasi, pekerjaan investasinya kali ya. Sejak duduk di bangku kuliah sudah mulai mengembangkan pengetahuannya dan keilmuannya di bidang investasi dan kemudian terus berlangsung sampai saat ini. Nah kemudian beliau ini punya calling untuk mengajar dan bahkan memutuskan untuk membangun creative trading system. Ada CTS, perusahaan yang bergerak di bidang riset dan edukasi di pasar modal Indonesia. Kemudian CTS ini sangat aktif bahkan bekerja di 20 kota besar di Indonesia. Salah satu hasil riset CTS pernah digunakan untuk materi seminar nasional Yuk Nabung. Jadi ini pernah juga beliau paparan untuk seminar nasional tentang Yuk Nabung Saham. Itu di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Nah beliau juga di tengah, ya artinya sejak tahun 2021 ya, di tengah booming startup dan venture capital, Arga memutuskan untuk mulai berinvestasi di startup. Itu sebagai angel investor dan beliau juga memulai tahun 2022 memulai ada satu lembaga namanya ngaturduit.id. Jadi bisa nanti di follow juga ngaturduit.id. Apa sih? Gerakan non-profit bertujuan untuk mengajarkan orang bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Nah kita di tengah-tengah kita sekali lagi kita beri aplaus dulu buat Pak Arga. Silakan Pak Arga, kami berikan waktu dan kesempatannya, silakan. Oke. Selamat pagi semua, boleh saya berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kesempatannya. Saya dari tadi nervous mau ngarang pantun, tapi nggak kepikir, jadi langsung aja mungkin. Jadi perkenalkan saya Arga, seperti dijelaskan tadi Ibu Yuli. Saya sebenarnya seorang investor, tapi saya terpanggil untuk mengajar tentang keuangan. Karena seperti Ibu Yuli katakan, ternyata masalah keuangan itu masalah bagi semua orang. Masalah mayoritas semua orang stres. Oh ya ini saya adalah seorang investor dan saya ada yang mengatakan saya itu investor yang suka ngajar, ada yang mengatakan saya itu Pak Guru yang suka trading saham. Terserah yang mana, tapi ya kurang lebih itulah panggilan saya suka ngajar dan saya terpanggil ngajar keuangan.
lucunya karena saya seorang investor saham, saya ngajarin umumnya yang follow saya itu bapak-bapak semua. Bapak-bapak semua, dan ketika saya mulai ngajarin saya nawarin saya mau ajarin ngatur duit nih ke bapak-bapak. Bapak-bapak pada nggak tertarik ternyata. Bapak-bapak nggak tertarik karena itu kan urusan istri saya, katanya. Nggak tertarik, dan oh ternyata saya salah sasaran gitu. Harusnya saya ngomong ke ibu-ibu. Jadi saya bersyukur banget setiap diundang di kalangan ibu-ibu seperti ini untuk ngajarin, karena ternyata ibu-ibu adalah menteri keuangan bagi keluarga. Jadi dan saya akan coba mengajarkan sesederhana mungkin, karena saya nggak setuju kalau dikatakan keuangan itu susah, karena keuangan itu harusnya ngurus kehidupan, ngurus sehari-hari, kan belanja itu nggak susah, semua bisa. Dan saya mau coba menyederhanakan keuangan. Dan kenapa kita harus belajar ngatur duit? Alasannya sangat simpel, seperti tadi, supaya happy, supaya nggak stres. Kaya itu urusan belakangan, karena orang kaya juga bisa stres. Tapi kita bisa happy, bisa tenang, bisa teratur, jadi hidup kita tenang, nggak ribut sama orang tua dan lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya coba start. Oke, saya langsung mulai alasan kenapa uang harus diatur. Oke, oke, sebentar. Oke, jadi saya mulai dari satu quotes dari seorang mentor saya yang beliau ini bukan orang keuangan, tapi ini mungkin kata-kata quotes paling keren tentang keuangan yang pernah saya dengar, yang udah hampir 20 tahun di bidang keuangan, yang mengatakan money is an excellent slave but a terrible master. Kalau bahasa Indonesianya, uang itu pembantu yang baik, ART yang baik, bawahan yang baik. Tapi uang itu bos yang jahat. Bos yang jahat. Jadi menarik ini, karena di sini dikatakan uang itu, uang yang sama nih yang ada di dompet kita, bisa jadi bawahan, bisa jadi bos. Uangnya sama nih. Kalau dia jadi bawahan kita, dia jadi bawahan yang baik. Jadi ngerti kenapa penting ngatur uang? Karena kalau uang jadi bawahan kita, kalau kita punya bawahan yang baik, biasa hidup kita tenang. Kita kalau di rumah punya ART yang baik, hidup kita kebantu. Uang bisa jadi bawahan yang baik. Tapi salah-salah, uang bisa jadi bos yang mengerikan, majikan yang menakutkan. Itu jadi susah, hidup kita susah kalau punya bos yang menakutkan, yang nyebelin, yang ngeselin, yang killer, hidup kita jadi susah. Jadi ini urusannya, jadi hubungan kita dengan uang itu sangat penting. Apakah uang jadi bawahan kita atau jadi bos kita? Karena uangnya sama, uang tetap nggak bisa ngapa-ngapain kan, uangnya sama. Terus gimana, pertanyaan selanjutnya, gimana kita tahu uang itu lagi jadi bawahan kita atau jadi bos kita? Menurut saya paling simpel adalah, ini ciri-ciri uang yang jadi, ciri-ciri orang yang jadi hamba uang, yang jadi bawahannya uang. Ciri-cirinya simpel, ada singkatan yang udah sangat terkenal, UUD. Ujung-ujungnya duit. Kayaknya itu udah tahu semua ya, meski di sini ternyata relate ya, UUD itu ujung-ujungnya duit. Kayak gitu. Jadi contohnya orang UUD adalah, pertama adalah orang kalau ditanya bekerja, kenapa kamu bekerja? Saya harus bekerja untuk supaya dapat uang. Ujung-ujungnya duit kan? Kenapa bekerja? Supaya dapat uang. Atau misalnya, kenapa kamu nggak punya waktu tuh sama keluarga? Kenapa nggak pernah pulang, atau pulang ini nggak bisa ngurus anak? Selalu dijawab, kenapa nggak punya waktu? Karena harus cari uang. Atau kenapa kita gagal dalam hidup kita? Kenapa gagal? Karena nggak punya uang. Udah semua kan? Ujung-ujungnya duit. Kayak gitu. Atau kenapa? Atau misalnya ada orang korupsi, ketangkap korupsi, hidupnya hancur. Kenapa? Udah kaya. Kenapa? Karena ngejar uang, mau punya uang lebih banyak. Jadi semua ujung-ujungnya duit. Tadi dibilang perceraian juga, alasannya kenapa? Ujung-ujungnya duit. Orang kita kunjungan ke penjara, mereka di penjara, kenapa? Ujung-ujungnya duit. Jadi ternyata benar kata mentor saya. Kalau uang jadi bos kita, susah hidup kita. Betul kan? Karena uang adalah bos yang jahat. Susah hidup kita. Terus gimana caranya kita ngerubah uang jadi bawahan kita? Karena uang kan benda mati gitu. Kita yang mutusin uang jadi apa di hidup kita. Oke, next. Sebentar ya.
Bisa di next? Nggak ke detect kayaknya, kejauhan. Oke, next. Sebentar. Oke, gimana cara menjadikan uang benda mati ini jadi bawahan kita? Menurut saya kita cuma perlu dua pemikiran, dua prinsip yang kita harus percaya. Pertama adalah uang itu bisa datang sendiri. Kita harus percaya banget sampai ke mimpi-mimpi uang datang sendiri ke kehidupan kita. Kita harus percaya uang itu bisa datang sendiri. Kayak gitu. Jadi artinya apa? Kita bukan berarti kita jangan kerja, kita udah semua pulang nggak kerja, bukan. Kita kerja, kita punya tanggung jawab, kita punya tugas, kita lakukan semua itu. Dan kalau kita melakukan semua itu, uang datang sendiri. Kalau kita percaya banget uang bisa datang sendiri, uang nggak perlu kita kejar. Kan bisa datang sendiri, ngapain ngejar kan? Ngapain harus semua hidup dikorbankan supaya dapat uang kalau uang bisa datang sendiri? Jadi kita harus percaya uang bisa datang sendiri. Nggak perlu kita kejar. Kita lakukan aja bagian kita, uang datang sendiri. Dan karena pada akhirnya siapa majikan, siapa bawahan, itu lagi ngomong siapa ngejar siapa. Betul kan? Nggak mungkin kita punya pembantu setiap pagi kita jemput ke rumah. Kita ketok, bisa kerja nggak hari ini, kita jemput. Ya nggak mungkin. Kalau gitu kita pembantunya, kalau kita yang jemput kan. Ya, karena tugas pembantu adalah mengejar-ngejar atasannya. Betul kan? Berarti kalau kita percaya, slide-nya error. Oke, kalau kita percaya uang bisa datang sendiri, kita nggak usah ngejar-ngejar uang. Kita lakukan aja tugas kita, lakukan tanggung jawab kita, nanti uang bisa datang sendiri. Itu prinsip pertama. Jadi kita harus percaya banget, benar. Kalau ibu-ibu di sini pulang bisa percaya itu aja, saya jamin hidup Anda lebih enak. Uang bisa datang sendiri. Gitu doang. Uang bisa datang sendiri. Itu pertama. Yang kedua, prinsipnya adalah uang yang kita miliki itu udah cukup. Uang yang ada kita dapat setiap bulan sekarang, yang suami kita dapat sebulan, itu udah cukup. Itu aja cukup. Karena kenapa? Karena kalau uang kita ajak ngomong, dia cuma akan ngomong satu kata. Kata-katanya kurang. Cuma satu kata yang uang nggak akan ngomong macam-macam, kurang. Mau uang kita di ini 1 triliun di tabungan, tanya ke uang masih cukup udah kurang, kurang. Kita harus percaya uang kita itu cukup, cukup nggak kurang. Bukan berarti nggak boleh nambah ya boleh, tapi sekarang udah cukup. Dan tentunya ibu-ibu di sini juga memegang peran penting untuk memastikan benar-benar cukup. Uang yang ada itu diatur supaya cukup. Itulah tujuan dari ngatur duit. Supaya uangnya cukup. Saya nggak ngajarin nyari uang di sini, saya ngajarin pakai uang yang kita punya aja. Kayak gitu. Seperti itu. Next, bisa next slide-nya. Ibu bisa slide-nya di selanjutnya. Oke, dan sekarang saya akan kasih prinsip tentang keuangan. Saya ngasih 5 prioritas keuangan. Pagi ini dengan cepat, saya mau ngasih 5 prioritas keuangan yang harus kita lakukan supaya keuangan kita sehat. Pertama, prioritasnya adalah penghasilan harus lebih besar dari pengeluaran. Sangat simpel. Mungkin ini pantun yang saya bisa masukin, jangan besar pasak daripada tiang. Kayak gitu. Pertama itu, ini yang pertama, sederhana banget, udah dari orang tua kita dulu diajarin. Cuma sekarang orang pada lupa. Kalau penghasilan kita setiap bulan harus lebih besar dari pengeluaran. Simpel kan? Nggak susah keuangan. Nah, coba next. Oke, jadi pertama, kalau kita mau melakukan prioritas pertama ini, pertama syaratnya kita harus punya penghasilan. Simple. Kalau mau penghasilan lebih besar pengeluaran, pertama kita harus punya penghasilan, kedua harus bisa ngatur keuangan. Jadi kalau digambarkan biar simpel, penghasilan lebih besar dari pengeluaran ini itu adalah penghasilan yang di sebelah kanan yang warna hitam, pengeluaran yang di sebelah kiri. Pengeluaran yang sebelah kiri. Penghasilan lebih tinggi dari pengeluaran. Tujuan kita ngatur uang pertama ini. Setiap bulan penghasilan harus lebih besar dari pengeluaran.
Jadi artinya apa? Kalau selama ini kita hidup pas-pasan, itu salah. Kalau kita hidup pas-pasan, gajian akhir bulan habis, ternyata itu salah. Saya kasih PR, prioritas pertama, mulai bulan ini, penghasilan Anda harus lebih besar dari pengeluaran. Dan perlu diketahui, kita di sini nggak lagi ngomong angka. Nggak peduli angkanya berapa. Gaji 100 juta sebulan, kalau pengeluaran lebih besar, masih gagal ikut prioritas pertama. Pertama itu, sangat simpel udah dikasih tahu orang tua kita, penghasilan harus lebih besar dari pengeluaran. Jadi gimana kalau sekarang ini kita selalu pas-pasan? Berarti ya simpel. Pas-pasan solusi pertama adalah ya udah kita tingkatkan penghasilan. Cuma seringkali tingkatkan penghasilan itu nggak bisa sebulan kan, prosesnya panjang. Memang paling enak tingkatkan penghasilan. Cuma kalau itu nggak bisa, mau nggak mau kita harus kurangi pengeluaran. Mau nggak mau. Biar apa? Biar lulus prioritas pertama. Biar bisa masuk prioritas kedua. Lebihnya 10.000, 100.000, no problem. Asal harus lebih besar. Seperti itu. Selanjutnya, dan prioritas pertama juga mengatakan, karena ini prioritas pertama, artinya kita jangan ngejar yang lain kalau belum lulus ini. Kita nggak usah ngelakuin apa-apa. Nggak usah mikir tentang inflasi, resesi, dan lain-lain. Nggak usah. Nggak usah mikir segala macam liburan dan lain-lain. Nggak usah. Kejar dulu aja ini. Asuransi, dana pendidikan, nggak usah. Kejar dulu aja ini. Prioritas pertama. Karena ini paling gampang. Penghasilan harus lebih besar dari pengeluaran. Dan artinya lagi, ini artinya kita jangan pakai utang untuk kebutuhan ini. Karena kalau penghasilan kita tiap bulan lebih besar dari pengeluaran, kita nggak perlu utang untuk kebutuhan bulanan kita. Kita jangan pakai utang, jangan pakai uang yang kita nggak miliki. Itu artinya prioritas pertama. Jadi simpel dan tujuan kita ke depan. Jadi saya nggak minta ibu-ibu di sini untuk setiap bulan semakin hemat. Enggak. Setiap bulan tadinya 10 juta, 9 juta, 8 juta, udah sedih nanti hidup kita kan. Nggak jadi happy. Bukan makin hemat, tujuan kita adalah melakukan prioritas pertama, karena kalau prioritas pertama dilakukan, kita masuk prioritas-prioritas selanjutnya, dan setelah prioritas selanjutnya ini harapannya semuanya bertumbuh. Penghasilannya bertumbuh, pengeluarannya bertumbuh, dan kelebihan setiap bulannya juga bertumbuh. Kayak gitu. Jadi prioritas pertama itu tujuannya apa? PR-nya apa? Setiap bulan kita harus bisa nabung. Mau 50.000, mau 100.000, bebas, tapi harus bisa nabung. Oke, itu pertama ya. Penghasilan lebih besar dari pengeluaran. Simpel, harusnya semua udah bisa di sini. Yang kedua, prioritas kedua yang perlu kita lakukan. Oke, lulus Pak Arga. Udah, saya udah melakukan itu. Oke, kita lakukan prioritas kedua nih. Prioritas kedua adalah memiliki dana darurat. Kita sering dengar, tadi Ibu Ketua juga udah bilang ada dana darurat. Jadi cuma saya mau kasih beberapa poin yang harus saya jelaskan tentang dana darurat. Pertama adalah dana darurat itu beda dengan tabungan. Dana darurat itu tujuannya bukan buat beli tas. Bukan, itu bukan dana darurat. Dana darurat itu beda dengan tabungan. Dana darurat itu hanya digunakan untuk kondisi darurat keuangan. Oke, saya jelaskan lebih detail tentang dana darurat. Dan dana darurat setelah prioritas pertama selesai, setiap bulan penghasilan lebih besar dari pengeluaran, maka dana darurat adalah target pertama kita. Karena ini target pertama, artinya saran saya sebelum punya dana darurat, kita nggak usah nabung dulu buat beli rumah. Kita nggak usah nabung dulu buat beli mobil, segala macam, buat liburan, punya dulu dana darurat. Karena ini prioritas kedua. Prioritas kedua. Oke, sorry Pati. Oke, prioritas kedua. Oke, cuma ketika ngomong kayak gini, umumnya orang ngomongnya kayak gini, Pak, saya itu butuh rumah. Saya butuh beli motor, anak saya butuh punya motor, anak saya butuh sekolah, semua itu lebih penting dari dana darurat. Benar juga ya, kayak gitu kan? Benar juga. Cuma saya mau izinkan saya jelaskan satu fungsi lain dari dana darurat. Kenapa saya kasih ini di prioritas kedua? Fungsinya apa? Dana darurat adalah fungsi lain yang banyak orang nggak sadar. Fungsi darurat itu bukan hanya buat kondisi darurat, tapi ini kunci pertumbuhan finansial kita.
Jadi kalau kita pengen keuangan kita bertumbuh, keuangan kita sehat, kita perlu punya dana darurat. Pertanyaannya kenapa? Kenapa punya dana darurat bisa membantu keuangan kita? Saya kasih alasannya. Saya kasih analoginya. Jadi dana darurat, mungkin ini yang di sebelah nggak kelihatan, jadi kayak bapak-bapak yang lagi kerja dan di bawahnya ada jaring pengaman. Jaring pengaman ini, safety net ini adalah dana darurat. Jadi fungsi dana darurat adalah menjadi jaring pengaman itu. Jadi buat bapak-bapak ini jaring ini apa? Ya fungsinya ya kalau tiba-tiba dia jatuh, ada yang menjaga kan? Tiba-tiba dia jatuh, dia nggak mati, tapi ada yang melindungi. Itu fungsi dana darurat. Cuman pertanyaan selanjutnya, cuma bisa aja kejadian, bapak ini udah 3 tahun kerja nggak pernah jatuh. Kerja tiap tahun nggak pernah jatuh. Kadang-kadang, terus tiba-tiba ada orang merhatiin, ini bapak ini udah 3 tahun kerja, nggak pernah jatuh. Wah ini sia-sia nih jaring pengaman, yuk kita cabut. Pakai jala ikan aja gitu kan, jangan jadi jaring pengaman. Bayangkan kalau suatu hari bapak ini pergi kerja, tiba-tiba dia ngelihat di bawah udah nggak ada jaring pengaman. Otomatis bapak itu akan merasa ketakutan, deg-degan, khawatir. Gimana kalau ada angin? Gimana kalau ada angin? Jadi takut dia, karena nggak punya jaring pengaman. Itu juga yang seringkali kejadian buat banyak orang. Karena nggak punya jaring pengaman, hidupnya khawatir mulu. Ketakutan mulu, karena nggak punya jaring pengaman. Dan otomatis buat bapak ini, kalau nggak punya jaring pengaman, dia nggak bisa efektif bekerja. Jadi stres, jadi berantem mulu sama suami dan lain, jadi nggak bisa bekerja dengan baik, penghasilan nggak nambah, dia juga yang rugi. Bapak ini juga nggak bisa bekerja dengan baik, mungkin dia jadi pegangan terus, padahal 3 tahun nggak pernah jatuh. Jadi itu alasannya kita perlu punya dana darurat untuk rasa tenang. Kalau ada sesuatu, kita ada pelindungnya. Jadi itu sebabnya saya kasih tahu ini prioritas kedua. Prioritas pertama udah, kita punya dana darurat. Saya harapkan ibu-ibu di sini semua udah punya. Cuma saya jelaskan dulu dana darurat itu sebesar apa. Jadi fungsi dana darurat adalah untuk memberi rasa aman secara finansial. Dan menarik, dan berapa dana darurat? Saran saya simpel aja. Dana darurat yang perlu kita miliki, jaring pengaman, itu 3 kali dari pengeluaran bulanan keluarga kita atau pribadi kita. 3 kali. Artinya apa? Kalau selama ini pengeluaran sebulan kita 5 juta, berarti kita butuh uang 15 juta untuk jaring pengaman kita. 3 kali aja, nggak usah banyak-banyak, 3 kali. Jadi kalau, dan menariknya lagi, saya pernah buat survei tentang apa yang paling penting buat keuangan bagi pria dan bagi wanita. Hasilnya menarik. Bagi pria yang paling penting itu pertumbuhan. Gue dapat gaji tambah banyak, dapat penghasilan tambah banyak. Itu bagi pria mayoritas yang penting itu pertumbuhan. Tapi bagi wanita ternyata lebih penting keamanan. Jadi jadi ini tentunya tugas istri-istri untuk mengumpulkan uang untuk jadi pengaman. Kalau memang setuju, yang penting itu keamanan. Biar suami juga lebih tenang karena aman, seperti itu. Jadi yang penting safe, keamanan itu wanita lebih penting keamanan. Dan selanjutnya, dan kalau tadi saya kasih tahu dana darurat itu 3 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau 3 kali berarti tadi kalau 5 juta berarti 15 juta. Jadi artinya apa? Kalau kita udah punya uang 15 juta hari ini, nanti malam ngomong ke suami, 15 jutanya diambil, ditaruh ke deposito. Selesai. Taruh ke deposito dan kita doakan seumur hidup nggak akan pernah dipakai nih uang. 3 kali dari pengeluaran bulanan. Kenapa? Karena bapak-bapak tadi juga nggak berharap kan, wah ada jaring pengaman, coba enggak kan? Orang nggak pengen jatuh ke jaring pengaman. Tapi butuh 3 pengeluaran bulanan kita berapa setiap bulan, 3 kalinya kita simpan di deposito. Nggak kemana-mana kan? Uangnya ada. Ada yang nanya, gimana Pak Arga kalau lupa? Percayalah nggak akan lupa. Orang nggak bisa lupa sama uang sendiri somehow gitu. Percayalah nggak akan lupa. Anda akan selalu ingat Anda punya uang 15 juta di deposito, nggak akan lupa. Tapi jangan dipakai.
Kecuali benar-benar kepepet, jangan dipakai karena itu jaring pengaman. Seperti itu. 3 kali taruh di deposito Anda sendiri. Saya nggak minta Anda melakukan apa-apa, taruh aja. Itu fungsi selanjutnya. Jadi ini ada jadi fondasi keuangan kita. Jadi kita punya fondasi kan, punya kalau mau bangun bangunan kita harus punya fondasi. Ini fondasinya. Jadi kita bisa setelahnya kita bisa hidup tanpa rasa takut. Jadi itu prioritas kedua. Tugas pertama penghasilan lebih besar dari pengeluaran. Oke, kalau udah bisa, tugas keduanya punya dana darurat. Kalau Anda udah punya uang 3 kali dari pengeluaran Anda, ambil dari tabungan Anda, masukkan deposito, selesai. Prioritas kedua udah beres. Kalau belum punya gimana? Yaitu berarti setiap bulan kan Anda bisa nabung tuh. Karena penghasilan lebih besar dari pengeluaran, tabung sampai punya dana darurat. 3 kali dari pengeluaran. Udah itu simpen di deposito. Seperti itu. Simple kan? Nggak ada yang susah. Simple ngomong aja. Kadang-kadang kalau nggak ada duitnya susah. Cuma itulah tugas kita di sini. Oke, lanjut. Terus oke, kalau udah beres. Saya harap ibu-ibu di sini semua keuangannya udah sehat, udah beres. Terus apa tujuan ketiga? Apa PR ketiga kita, apa prioritas ketiga kita untuk mengatur keuangan adalah punya tujuan finansial. Kita harus punya tujuan. Saya suka quotes yang mengatakan, uang itu harus dikasih tujuan. Kalau nggak dikasih, dia bakal pergi nggak tahu kemana. Kita pasti pernah ngalamin, tiba-tiba uang, aduh nggak tahu nih habis buat apa. Nah itu karena nggak dikasih tujuan. Uang itu harus dikasih tujuan. Kalau nggak dikasih tujuan, dia akan habis gitu aja. Jadi kalau 2 prioritas pertama kita udah dilakukan, PR kita adalah kita harus buat tujuan. Kita mau ngapain? Keluarga kita mau ngapain? Kan udah punya dong, penghasilan udah punya, bisa nabung, jaring pengaman udah punya, fondasi udah, ya kita mutusin ke depannya mau ngapain? Mau bangun apa? Kita harus buat tujuan keuangan. Anda nggak akan bisa kemana-mana secara finansial kalau Anda nggak punya tujuan keuangan. Ya Anda punya tujuan, next, oke, tujuan keuangan. Oke. Dan oh ya, saya ada di Netflix ada satu dokumenter yang bagus tentang keuangan. Bisa ditonton kalau mau, cuma dia kasih teori yang bagus tentang membuat tujuan keuangan. Jadi dia bilang dia punya 4 pertanyaan sebelum menggunakan uang. Pertanyaan pertama, do I need it? Apakah saya butuh? Kedua, do I love it? Apakah saya cinta? Ketiga, do I like it? Keempat, do I want it? Oke, saya jelaskan. Yang pertama, skala paling tinggi adalah need. Sesuatu yang kita butuh. Jadi, kalau kita ada sesuatu yang kita butuhkan, need, apa itu need? Adalah sesuatu yang harus kita miliki untuk menjaga kesehatan dan keamanan saya dan keluarga. Jadi kalau Anda mau ngeluarin uang, Anda tahu ini harus, contohnya ya mau aqua galon segala macam itu kan harus, sekolah anak harus, ya udah bayar aja. Itu prioritas pertama, do I need it? Pokoknya untuk menjaga kesehatan dan keamanan saya dan keluarga, saya harus bayar ini, itu need. Oke, nggak susah. Kalau kita punya uang, ada pengeluaran need, centang, beres, lakukan. 3 yang lain yang menarik. Yang selanjutnya adalah do I love it? Do I love it itu sesuatu yang paling ingin Anda lakukan seandainya Anda nggak punya keterbatasan keuangan. Jadi mungkin ini pertanyaan yang menarik Anda tanyakan. Kalau Anda nggak terbatas uang Anda, kira-kira Anda pengen keluarga Anda kayak gimana? Kalau nggak kebayang, saya kasih contoh. Kalau Anda punya uang kayak Raffi Ahmad sama Nagita Slavina, kira-kira Anda mau ngapain? Kira-kira. Macam-macam, setiap orang bisa beda. Itu do I love it. Tujuan keuangan paling bagus itu kalau something I love. Misalnya, contoh, kalau ditanya kayak gini, biasanya jawabannya adalah, waduh, saya pengen liburan sama keluarga. Kadang-kadang. Atau saya pengen anak saya semua sekolah sampai sarjana. Yang something I love. Atau saya pengen punya rumah yang layak buat keluarga. Biasa itu something I love. Semua biasa jawabannya seperti ini, something I love. Jadi ini biasanya yang baiknya jadi tujuan keuangan.
Cuma kalau kita lihat ada masalah di tujuan keuangan ini adalah mahal semua. Nggak ada yang murah ternyata. Do I love it itu. Jadi mengejar something I love, yang saya suka, itu biasanya mahal dan susah. Dan banyak orang, apalagi generasi yang muda-muda, itu biasanya langsung pindah ke like dan want. Yang disukai dan yang diinginkan. Apa itu like? Adalah something, sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan dalam periode panjang, ya cukup panjang lah, sekitar 6 bulan. Sesuatu yang kita suka. Kalau laki-laki biasanya hobi. Beli sesuatu yang hobi, beli sepeda, beli apa. Kalau ibu-ibu biasanya tas gitu kan. Beli tas itu biasanya ngasih kebahagiaan. Lebih murah daripada beli rumah kan. Masih beli lebih murah gitu. Jadi beli tas, beli sesuatu ini yang bahagianya nggak sebentar. Jadi biasanya kadang-kadang ya udah kalau anak nggak bisa sekolah, saya beli tas aja biar hati bahagia kan. Kadang-kadang ada yang seperti itu kayak gitu. Jadi itu something I like. Something I like biasa pilihannya seperti itu. Dan kadang-kadang tas juga masih lumayan mahal. Ada kasta paling rendah. Yang paling gampang memutuskannya itu something I want. Sesuatu yang memberikan kepuasan sesaat dan instan. Kalau bagi saya gampang, boba. Nah, gitu kan. Murah, nggak usah mikir, minum, senang. Kayak gitu kan. Nah, kalau ibu-ibu ada belanja online, ke salon, sesuatu yang something langsung happy. Nggak ada orang ke salon happy-nya 6 bulan, nggak ada kan. Happy-nya langsung tapi kan. Nggak ada minum boba udah 3 hari kemudian masih happy, nggak ada. Tapi langsung buat happy. Kayak gitu. Kadang-kadang orang milih ya udah, pilih something I like. Jadi seringkali orang mengorbankan sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang dia sebenarnya pengen bangetnya itu, jadi sesuatu yang bersifat lifestyle atau ya tadi, like atau want, tas atau boba, simpelnya. Jadi itulah seringkali ini. Cuma riset menunjukkan seseorang biasanya akan lebih puas, lebih bahagia dalam kehidupannya kalau dia memutuskan menghemat pengeluaran lifestyle dia, pengeluaran beli boba, beli tas, beli apa, beli sepeda, untuk mengejar sesuatu yang dia tahu dia cintai. Orang nggak akan nyesel. Saya nggak pernah dengar orang tua nyesel. Aduh, gue nyesel banget nyekolahin anak setinggi-tinggi. Nggak ada yang nyesel. Beli tas mungkin nyesel. Beli boba mungkin nyesel. Tapi orang nggak nyesel. Biasanya orang kunci kehidupan yang lebih baik itu yang mengejar sesuatu yang kita cintai. Yang dicintainya apa? Ibu-ibu di sini udah lebih tahu dari saya. Apa yang Anda inginkan, kejar aja itu. Jadi itu PR ketiga kita. Kita pikirkan nih, kita mau ngapain, keluarga kita mau ngapain. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, pikirin, omongin sama suami mau ngapain, dan itu yang dikejar. Tujuannya apa? Untuk kehidupan yang lebih baik, simpel aja, supaya kita lebih happy dalam hidup. Dan misalnya ini contoh tujuan keuangan 3 tahun ke depan, misalnya saya pengen liburan sama keluarga. Hitung-hitung butuh budget 35 juta. Oke. Terus saya mau renovasi rumah misalnya. Hitung-hitung habis budget 37 juta, total 72 juta, dalam 3 tahun berarti punya waktu nabung 36 juta, berarti setiap bulan kita harus nabung 2 juta. Pengeluaran boba, pengeluaran beli tas segala macamnya harus dihemat 2 juta untuk bisa mengejar something I love. Sesimpel itu. Anda yang mutusin semua. Kadang-kadang saya ngomong ke anak muda, saya sih beli boba aja, ya udah. Kalau pengen boba aja, kalau Anda ternyata saya lebih suka minum boba aja, ya udah nggak apa-apa. Saya di sini cuma ngajarin aja gitu, nggak pengen uang Anda kok saya kayak gitu. Oke, jadi itu prioritas ketiga, kita harus punya tujuan keuangan dan konsisten menabung mencapai tujuan. Ingat, uang kalau nggak dikasih tujuan, hilang dengan sendirinya. Jadi ini PR yang penting. Anda buat tujuannya apa? Tujuannya apa, keluarga Anda tujuannya apa, Anda aja buat, bebas. Apapun tujuannya, Anda sepakati sama suami, itu yang Anda kejar setiap bulan. Kayak gitu. Selanjutnya adalah, itu prioritas ketiga.
Prioritas keempat adalah menjaga stabilitas keuangan. Penghasilan udah lebih besar dari pengeluaran, beres. Udah punya jaring pengaman dan darurat, beres. Udah punya tujuan, beres. Sekarang goal kita adalah cari tujuan kita. Supaya mencapai tujuan kita. Gimana kita bisa mencapai tujuan? Menurut saya paling penting yang bisa kita lakukan adalah kita harus jaga supaya keuangan kita stabil. Stabil itu apa? Ngebosenin. Nah gitu-gitu aja setiap bulan. Stabil. Karena yang saya pelajari ternyata masalah keuangan, stres keuangan itu disebabkan bukan karena masalah-masalah rumit yang nggak tahu solusinya apa. Seringkali masalah keuangan misalnya kayak ini, ada tagihan besar harus dibayar akhir bulan. Nggak tahu uangnya dari mana. Atau HP anak perlu diganti. Atau apapun, 3 bulan lagi harus bayar uang masuk anak sekolah. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi seringkali gambaran keuangan seseorang, ini kayak gambar ini. Kayak bangunan yang bisa runtuh kapan aja. Kayak ini bangunan yang nggak disusun rapi. Jadi setiap bulan tujuan kita sama suami menjaga supaya nggak runtuh kan. Karena nggak disusun rapi kayak gitu. Dan ini nggak ada urusannya sama jumlah uang. Berapapun uang Anda, berapapun penghasilan Anda, kalau nggak disusun secara rapi, bisa runtuh kapan aja. Bisa runtuh kapan aja. Jadi ini bukan jumlah baloknya, yang penting adalah cara nyusunnya. Kalau ada disusun rapi. Oke, sekarang kita lihat kurang lebih. Jadi untuk menjaga kestabilan finansial, menjaga stabilitas keuangan, ada 2 syaratnya. Pertama, penghasilan harus stabil. Kedua, pengeluaran harus stabil kan? Kalau dua-dua stabil, beres. Oke, kita coba dulu lihat masalahnya apa aja. Pertama adalah gimana cara menjaga stabilitas penghasilan. Bagi yang pegawai kantoran punya gaji tetap, tentunya kita punya penghasilan tetap. Pegawai kantoran biasanya nggak susah. Pertama adalah kita punya gaji bulanan, kita punya tunjangan tetap, punya THR, bonus rutin, itu semua dianggap penghasilan tetap. Kita juga punya penghasilan tidak tetap, misalnya bonus performance, atau kalau bonus penjualan, profit sharing dari perusahaan, atau pekerjaan sampingan, itu penghasilan tidak tetap. Cara ngaturnya gimana? Penghasilan tetap dan tidak tetap adalah pertama, gaji dan tunjangan bulanan kita pakai untuk bayar pengeluaran rutin bulanan. Jadi uang belanja, uang sekolah anak, uang listrik, air, semua usahakan dibayar pakai gaji dan tunjangan bulanan. Bonus-bonus, sama bonus yang rutin sama THR buat pengeluaran 12 bulan ke depan. Nanti saya jelasin itu apa. THR buat pengeluaran 12 bulan ke depan. Ini buat strategi pekerja kantoran yang gaji tetap. Terus gimana bonus-bonus lain, profit sharing dan lain-lain, itu buat pengeluaran 12 bulan ke depan sama buat tujuan keuangan yang tadi. Itu tips sederhananya. Kalau gitu. Terus gimana kalau misalnya saya wira swasta? Atau simpelnya, meskipun saya pegawai, penghasilan saya nggak pernah sama setiap bulan. Seringkali masalahnya kalau penghasilan nggak sama, kadang-kadang ada bulan-bulan yang kita banyak duit banget, hidup bahagia. Tapi ada bulan-bulan yang hidupnya sedih banget karena nggak ada uang masuk. Gimana solusinya kalau memang penghasilan kita gitu? Kan penghasilan nggak semua kita yang kendalikan. Saran saya simpel, kalau itu masalah kita, masalahnya, strateginya, kita harus punya rekening uang masuk. Kita punya rekening uang masuk, nanti kita baru ada bank yang ini, itu bisa buat rekening baru kalau belum punya. Kita punya rekening uang masuk, artinya apa? Semua uang masuk kita dan suami, masukin dulu satu rekening. Kadang-kadang bulan ini suami penghasilannya banyak, semua masuk satu rekening. Semuanya dimasukin dulu satu rekening, dikumpulin, dari rekening itu kita ambil gaji bulanan. Misalnya pengeluaran gaji bulanan kita itu 15 juta sebulan. Jadi meskipun suami dapat uang 100 juta awal tahun,
masukin sini, jadi 15 juta setiap bulan. Jadi kalau kita nggak punya uang, bulan ini nggak ada penghasilan, masih ada uang di situ. Jadi kita yang ngakalin, penghasilan kita stabil. Semua penghasilan kita dikumpulin, misalnya ada keuntungan bisnis, ada dividen, ada komisi, dan lain, semua masukin satu rekening, kita dari rekening itu, kita pindahin ke rekening lain. Kuncinya dipindahin. Ini rekening uang masuk, jangan kita pakai sehari-hari. Jangan bawa ke Plaza Indonesia rekening ini, nanti habis semua. Rekening ini dipisahin, disimpan, ini cuma buat uang masuk aja. Bukan buat belanja, seperti itu. Itu strateginya. Jadi sebenarnya nggak sesusah itu kok menjaga penghasilan bulanan. Menjaga stabilitas penghasilan bulanan. Sekarang selanjutnya adalah menjaga stabilitas pengeluaran bulanan. Saya gambarkan, tadi saya bilang masalah-masalah keuangan itu biasanya nggak rumit, ya gitu-gitu aja. Saya kasih contoh, kayak itu 3 bulan harus bayar uang masuk dan lain. Ini saya kasih gambaran simpel, masalah keuangan yang kadang-kadang dialami, sering dialami oleh keluarga dan rumah tangga. Anggaplah ada satu rumah tangga atau seseorang, dia gajinya 5 juta setiap bulan. Karena dia belum ikut seminar ini, dia gaji 5 juta, berarti saya bisa ngehabisin 5 juta. Pas-pasan. Nggak macam-macam, saya orangnya pas-pasan. Setiap bulan dia ngehabisin 5 juta. Selesai. Tadinya dia anggap nggak masalah apa-apa. Cuma jadi bulan Januari 5 juta baik-baik aja. Bulan Februari 5 juta, bulan Maret 5 juta. Baik-baik aja. Tiba-tiba di bulan April kulkasnya rusak. Kulkas kan nggak bisa hidup tanpa kulkas zaman sekarang. Jadi harus dibeli. Karena uangnya selalu habis, nggak punya tabungan, dia mau nggak mau harus pakai pay letter. Wah, mumpung ada Shopee pay letter, 11-11 waktunya beli kulkas. Dikasih rezeki, pakai pay letter. Pakai pay letter misalnya, setelah pakai pay letter, jadi keuangannya nggak stabil tuh. Tiba-tiba di bulan April pengeluarannya 8 juta. Jadi langsung udah gagal tuh prioritas pertama, pengeluarannya 8 juta, dan karena itu bulan Mei dia uangnya harus bayar pay letter. Jadi hidupnya harus jadi lebih nggak enak. Karena dia harus ngehemat, biasa ngabisin 5 juta, sekarang mungkin tinggal ngabisin 3,7 juta. Udah menderita, penderitaan pertama, stres pertama karena nggak ngurus keuangan dengan baik. Bulan Mei harus ngehemat. Bulan Juni motor mogok, bubar. Motor mogok, udah kena pay letter, udah motor mogok. Dan seringkali orang terjerumus sama masalah keuangan, masalahnya gini doang. Hal-hal simpel. Itu kan musibah, siapa bilang itu musibah? Karena kulkas dari dulu pasti rusak. Bukan musibah itu, kasihan Tuhan dibilang kulkas rusak aja musibah gitu kan. Kulkas pasti rusak, yang buat kulkas juga tahu kulkas pasti rusak. Motor pasti rusak. Jadi itu sebenarnya bukan musibah, bukan pengeluaran tidak terduga, tapi itu pengeluaran yang nggak direncanain aja. Dan seringkali kita stres sama pengeluaran-pengeluaran gini. Jadi gimana solusinya? Kita harus merencanakan pengeluaran. Sorry. Jadi kita harus merencanakan contoh. Jadi solusinya gimana untuk menstabilkan? Pertama, PR lain adalah kita catat nih. Dalam 12 bulan ke depan, kira-kira apa aja pengeluaran yang bakal kita butuh? Apa aja pengeluaran rutin yang kita perlukan? Misalnya contohnya harus bayar STNK motor. Harus kan? Kita simpan 500.000. Terus motor misalnya servis, kita punya motor harus diservis rutin, kita servis. Ganti ban motor itu pasti setiap tahun, uang masuk anak sekolah, bayar PBB, beli HP baru, kita taruh semua tuh. Kita yang tahu kan 12 bulan kebutuhan apa, ini kulkas sudah mau rusak, berarti harus beli kulkas setahun lagi. Kita simpen tuh angkanya, kita siapin, anggaplah ini contohnya simpelnya butuh 6 juta. Ini pengeluaran kita sendiri yang akan muncul 12 bulan lagi. HP mau rusak kan kita udah tahu, kita harus siap-siap nabung.
Kalau kita tahu HP kita bentar lagi rusak. Kita setiap awal tahun atau setiap 6 bulan, kita buat nih, ini contoh setiap awal tahun buat setahun ke depan, saya harus ngeluarin apa nih yang bukan pengeluaran bulanan. Di sini totalnya 6 juta, dan artinya apa? Kalau 6 juta berarti setiap bulan kita harus nabung 500.000 buat ini. Bukan buat apa-apa, buat kita juga ini, biar keuangan kita nggak hancur. Biar nggak jadi musibah karena motor kita mogok kan. Jadi itu prioritas keempat, kita jaga, kita siapin pengeluarannya. Pengeluaran 12 bulan 12 bulan ke depan kita tulis, kita data, udah itu kita nabung. Kita bagi aja 12, kita nabung setiap bulan. Seperti itu. Selanjutnya, jadi itu tujuan keempat, keuangan harus diatur secara stabil. Dan sekarang saya kasih tips gimana cara mengatur pengeluaran bulanan biar enak, biar stabil. Saya kasih 4 kategori. Saya belajar dari financial planner, kategorinya macam-macam, makanan, transportasi, dan lain. Saya bagi jadi 4 aja yang gampang, yang harusnya semua bisa. Gimana caranya ngebagi pengeluaran kita? Pertama ada namanya pengeluaran pasti. Pengeluaran pasti dan rutin. Contohnya, yang pasti dibayar adalah cicilan utang, KPR itu pasti. Kita hitung, kita harus bayar KPR berapa. Tagihan bulanan, misalnya uang sekolah, gaji pembantu, dan lain itu pasti. Ini kategori pertama, yang pertama harus dibayar, yang pasti-pasti. Anggap pengeluaran pasti ini tagihan bulanan dan lain 3 juta. Terus selanjutnya ada pengeluaran pasti yang pasti dan rutin harus dibayar, tapi butuh diprediksi, misalnya pengeluaran listrik. Ya kita nggak tahu angkanya pastinya, tapi ya kebayang lah sebulan berapa. Air, pulsa, anggap kita kasih anggaran 1,5 juta. Ibu-ibu harus tuh ngitung yang pertama bayar berapa yang pasti harus dibayar setiap bulan, yang kira-kira harus dibayar setiap bulan, tapi pasti dibayar jumlahnya, atau pengeluaran pasti lain ya ini utang. Kalau kita punya bayar tagihan kartu kredit, pay letter, pinjaman online, dan lain-lain, itu harus dibayar juga. Let's say 1 juta. Harga boleh 2 menit lagi mungkin? Oke, sip. 1 juta dan 1 juta ini kita simpan, dan dari 1 juta ini tadi pengeluaran 12 bulan ke depan itu 1 juta yang tadi udah dihitung, dan tujuan finansial mau liburan, mau DP rumah, masukin sini, dan di total itu pengeluaran pasti. Jadi itu tugas kita hitung tuh tagihan berapa, uang sekolah berapa yang pasti harus dibayar setiap bulan berapa. Yang kedua yang kita harus ini adalah pengeluaran yang perlu dibatasi. Ini pengeluaran-pengeluaran yang kalau nggak kita tentukan bisa jebol. Misalnya buat makan di luar, buat shopping, buat salon, buat self reward. Ini saya bukan bilang nggak boleh, boleh. Tapi Anda putuskan berapa angkanya. Buat hobi, suami, dan lain, Anda putuskan angkanya. Ini pengeluaran yang perlu dibatasi, dan saran saya untuk pengeluaran ini kita buat rekening sendiri. Jadi kalau ke salon itu geseknya beda. Biar nggak capek-capek ngitung. Kalau pengeluaran yang perlu dibatasi 3 juta, ya rekening itu setiap bulan isinya cuma 3 juta. Mau ke salon, mau beli tas, terserah, tapi pakai rekening itu. Supaya nggak pakai yang lain. Kita buat rekening terpisah. Pengeluaran yang perlu dibatasi, terus selanjutnya, dan gambarannya kayak gini. Gaji 15 juta, bayar pengeluaran pasti 5,5 juta. Bayar pengeluaran 12 bulan ke depan 1 juta. Tinggal 8,5 juta. Terus kita kan punya tujuan keuangan kan? Kita mau mengejar tujuan keuangan tadi bayar 2 juta buat tujuan keuangan. Terus sisanya pengeluaran yang perlu dibatasi buat ke salon, buat makan-makan segala macam. Let's say di sini dia 4 juta. Terus berarti kita punya sisa gaji 2,5 juta. Ya 2,5 juta itulah yang dicukup-cukupin buat semua. Buat makan anak, buat gas, buat itu segala macam 2,5 juta. Terus gitu-gitu, wah nggak cukup, anak saya makan Indomie terus.
Kalau 2,5 juta ternyata kayak gitu. Tapi kan itu yang Anda putuskan kan? Anda yang mutusin, ini kan udah harus. Yang pasti pengeluaran 12 bulan ya harus juga tujuan keuangan, tinggal tujuan keuangan sama pengeluaran yang perlu dibatasi. Jadi kalau gitu, kalau nggak cukup 2,5 juta, solusinya ya Anda bisa milih. Kira-kira apakah harus dibatasi, pengeluaran yang perlu dibatasi dikurangin. Wah, mau nggak mau, kalau saya nggak mau makan Indomie terus, saya harusnya ngurangi nyalon. Kalau ternyata itu. Atau ada ya orang lain, ya nggak apa-apa deh, nggak usah ada tujuan keuangan. Anak nggak usah liburan lagi, anak nggak usah sekolah tinggi-tinggi lagi, kayak gitu, kurangi salah satu. Gitu aja. Jadi misalnya contoh ini ibunya mengatasi, ya udah kalau gitu yang dibatasi deh saya kurangin. Saya dibatasi, kurangin. Apa yang mau dikurangin? Misalnya shoppingnya saya kurangin 1 juta, jadi pengeluaran yang dibatasinya cuma 3 juta, dan dia ngitung-ngitung sisa gaji saya 3,5 juta buat pengeluaran harian udah cukup. Ya udah, jalanin aja. Kalau Anda melakukan ini semuanya tercapai itu kan. Anda nabung buat 12 bulan ke depan. Anda nabung buat 12 bulan ke depan, Anda mengejar tujuan keuangan yang udah diputuskan tadi, nabung 1 juta sebulan, shopping, self reward semua juga udah sesuai karena Anda punya rekening terpisah, sisanya tinggal pas-pasin setiap bulan. Jadi tugas ibu-ibu, sisanya kalau semua udah diatur di awal, tinggal yang terakhir. Pas-pasin aja 3,5 juta cukup buat semua. Kalau masih kurang ya harus ada lagi yang dikurangin. Tujuan keuangannya dikurangin kah? Atau pengeluaran yang dibatasi dikurangi kah? Oke, kurang lebih waktu saya sudah habis. Ya, Sampai baik. sini dulu, saya serahkan dulu ke Bu Yuli. Thank you. Baik, terima kasih Pak Arga. Kita beri aplaus dulu buat Pak Arga yang sudah sangat jelas ya. Kalau saya sendiri melihatnya, saya belajar banyak ini pagi ini. Dan saya beri kesempatan buat ibu-ibu semua yang hadir hari ini, baik yang hadir secara onsite fisik di sini, maupun ibu-ibu yang hadir secara online, secara daring. Boleh nanti diketikkan dulu kalau yang online. Nanti kemudian saya beri kesempatan setelah yang ibu-ibu yang hadir pagi ini. Silakan, saya berikan kesempatan, mungkin karena waktu kita langsung kumpulkan 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan saja dulu di waktu yang kali ini saya berikan kesempatan. Silakan Ibu. Mohon minta tolong panitia untuk membantu memberikan. Nah, oke. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Mohon nama Ibu mohon ya. Ya, terima kasih. Mohon izin Ibu Pimpinan DWP. Saya mau menanyakan atau meminta saran bagaimana kalau keuangan kita dikelola untuk investasi. Apakah kita harus berinvestasi atau kita menabung? Oke. Itu solusi yang lebih baik itu seperti apa? Menabung atau berinvestasi? Ya. Mau Oke. kita kumpulkan dulu atau mau langsung dijawab? Langsung aja kalau Langsung investasi aja. ya, simpel. Oh, Investasi. simpel. Jadi mungkin ya investasi memang panjang. Sebenarnya saya memang orang investasi. Cuma saya nggak jualan produk investasi, jadi saya nggak akan nyuruh orang ikut investasi. Cuma simpelnya gini Bu, prinsip yang saya bisa kasih adalah punya tabungan itu lebih penting dari punya investasi. Hidup kita akan lebih tenang kalau punya tabungan. Punya investasi kadang-kadang happy, kadang-kadang sedih. Artinya apa? Artinya kalau punya tabungan lebih penting dari investasi, pertama kita harus punya tabungan dulu. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau kita mau investasi, jangan semua diinvestasikan. Jumlahnya dibatasi aja, jangan semua diinvestasikan. Karena percaya deh, lebih enak, lebih happy kalau kita punya uang cash di tangan daripada gejolak. Jadi kalau keuangan kita udah baik, ya silahkan. Anda bisa belajar investasi, bisa cari investasi. Saran saya belajar sendiri. Jangan dengar tukang jualan. Karena semua tukang jualan bilang ini paling bagus, ini paling bagus, ini paling bagus. Pelajari sendiri, belajar 6 bulan investasi tanpa mulai investasi itu udah cepat banget. Karena investasi itu susah, punya PR-nya sendiri. Saya kalau ngomong investasi bisa sampai lusa ini kita ngomong kayak gitu. Cuma simpel kayak gitu, pesan saya pertama, punya tabungan itu lebih penting dari punya investasi. Jangan invest jadi nggak punya tabungan, menurut saya salah. Kedua, kalau mau investasi, ya dari tabungan tersebut yang mungkin, jadi Anda bisa buat tujuan keuangan berinvestasi. Jadi ada sejumlah uang yang diinvestasikan,
yang nanti PR lagi cari investasinya apa. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah cukup Ibu? Cukup, terima kasih. Jadi ini satu PR buat kita ya untuk mungkin nanti ke depannya kita bisa undang Pak Arga lagi. Kalau kita sudah cukup dengan PR-PR kita tadi, sudah mengerjakan PR-PR kita dan kita akan belajar tentang investasi mungkin ke depannya. Ya Pak Arga ya, mungkin Boleh. siap diundang lagi ya. Siap. Baik, yang lain silakan Ibu, yang lain yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Ada? Oke, silakan. Panitia minta tolong. Iya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya mau bertanya tentang dana darurat tadi. Ini minta pandangan aja ya Pak ya, karena setelah yang yang sudah saya jalankan selama ini, saya kan ada dana darurat, tapi ada juga asuransi. Jadi Oke. kalau menurut yang ditampilkan tadi, si bapak itu kalau jatuh bagaimana gitu kan? Mhm. Nah, saya mengantisipasinya gini, saya kalau jatuh ada asuransi Oke. gitu kan. Tapi sejauh ini kadang-kadang kalau dihitung-hitung secara matematika, asuransi itu memakan banyak porsi dari uang saya. Oke. Karena nggak setiap tahun, alhamdulillah nggak sakit gitu loh. Iya. Alhamdulillah sehat terus. Dan itu kadang-kadang membuat saya mikir, ini sebenarnya penting nggak penting ya. Cuman pas kejadian jebret 30 juta, nggak ada duitnya saya. Harus ke asuransi kan jadinya. Jadi menurut pandangan Bapak, mana yang lebih prioritas? Apakah dana darurat yang rutin atau lanjut aja asuransinya, atau dalam kasus tertentu mungkin kita punya kondisi di mana harus bayar sekolah 30 juta. Dari mana duitnya? Ya mungkin kalau ada dana cadangan ya sedikit, nggak banyak untuk nutupin itu, ambil lagi ke asuransi yang bisa ditarik gitu. Jadi mohon sarannya Pak, begitu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin dijawab langsung. Oke. Ya, kalau memang kita bisa milih prioritas mana duluan, saya sarankan punya tabungan dulu, punya dana darurat dulu. Alasannya simpel, karena kondisi darurat bukan cuma kesehatan. Kan darurat, kalau darurat hanya kesehatan, asuransi udah. Cuma darurat bukan hanya kesehatan. Jadi menurut saya, kita akan lebih happy, lebih merasa tenang, punya uang di tangan. Itu lebih happy. Kalau kita bisa milih di awal. Cuma kalau udah ikut asuransi, ya mungkin asuransi itu ada yang bisa selesai, nggak dibayar lagi, udah selesai, nggak rugi apa-apa. Ada yang memang nggak harus dibayar terus. Kalau di cancel rugi ya nggak perlu di cancel. Cuman mungkin ke depannya kita harus siapin tuh at least 3 kali pengeluaran bulanan punya cash lagi. Saya nggak banyak financial planner bilang 12 kali, 6 kali. Saya nggak usah sebanyak itu, 3 kali aja asal berupa cash. Asal biar segala macam kondisi darurat bisa dipakai itu kan. Kalau kepepet. Jadi itu sih, kalau bisa milih, saran saya dana darurat dulu, setelahnya mau asuransi silahkan. Saya punya dua-dua. Tapi kalau ditanya mana yang dikejar dulu, dana darurat dulu. Kalau itu baru asuransi kesehatan dan lain. Ya kalau kita punya semua ya semua nggak apa-apa. Kan melindungi diri nggak ada salahnya. Cuma mungkin ada yang prioritas. Mungkin gitu aja sih. Baik, terima kasih. Cukup jelas Ibu? Iya. Oh ada Ibu, silakan. Minta tolong panitia. Ya, silakan Bu Rini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah narasumber pada hari ini membawa pencerahan yang sangat luar biasa kepada kita semua dan banyak hal-hal baru yang tadi kita selama ini tidak terpikirkan menjadi terpikirkan. Namun yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini Bapak narasumber, tadi basic yang harus kita siapkan adalah kita tadi prioritas pertama kita harus mempunyai pemasukan yang lebih besar dari pengeluaran. Yang menjadi masalahnya bagaimana seandainya dari sekian tahapan yang ada ternyata di tahap pertama ini kita sudah tidak bisa untuk menerapkan bahwa pemasukan kita harus lebih sedikit dari pengeluaran. Yang terjadi adalah sebaliknya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sementara tahapan-tahap yang lain kan harus kita lalui tadi yang sudah Bapak narasumber sampaikan. Kemudian yang kedua, apakah pinjaman, ini kan kita ASN ini kan biasanya
suka minjam nih Bapak narasumber, minjam di bank, istilahnya SK kita kuliah gitu di bank ya. Nah, apakah pinjaman ini masuk dalam kategori positif? Jadi kita minjam ini kan sebenarnya sudah menambah beban pengeluaran lagi, tetapi kita minjam ini ya untuk yang produktif. Misalnya tadi kan katanya bisakah solusi misalnya kita tadi untuk menyiapkan dana cadangan, tetapi dana cadangan tadi ya kita ambil dari misalnya tadi meminjam di bank, kita jadikan dana cadangan, atau tadi kan katanya sudah jangan dulu asuransi, jangan dulu kita beli tanah, tetapi kan kita ibu-ibu ini kan kadang-kadang pemikirannya dari bapak, kalau bapak itu kan pemikirannya satu, kalau ibu-ibu ini kadang bercabang, bisa 10, bisa 11. Jadi bisakah misalnya pinjaman ini kita tadi dengan tadi sudah gagal di tahap pertama bahwa pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, kita tadi misalnya oh saya nyicil tanah dulu gitu, atau nyicil deh ingin kendaraan dulu karena tadi dengan kondisi keadaan keluarga dan segala macam. Jadi mungkin itu Pak yang ingin kita tanya, bagaimana gitu tips-tips yang harus kita lalui, atau mungkin ada sharing apa sih yang bisa kita ambil langkah-langkahnya untuk antisipasi, karena ini sudah terjadi misalnya kan sudah tidak menutup kemungkinan bahwa ya memang ini kebanyakan terjadi di kita, bahwa ya tadi tadi besar pasak daripada tiang. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ini menarik nih Pak Arga, saya juga jadi teringat karena banyak sekali kasus sekarang pinjaman online yang menawarkan dan mengiming-imingkan seperti shortcut gitu ya, solusi untuk kemudahan keuangan. Padahal itu akan menjerat kita sendiri. Nah mungkin Pak Arga bisa kasih solusi, kasih tips. Oke, mungkin kalau menurut saya ya analoginya kalau penghasilan prioritas pertama belum bisa dilakukan, udah nyicil tanah segala macam, itu kurang lebih kayak kita naik kapal kita masih bocor, tapi kita nambahin barang di atasnya. Itu kita tahu itu bisa jadi musibah buat keluarga kita. Jadi semua mobil tanah yang kita miliki itu udah nggak ada artinya lagi kalau itu jadi musibah. Jadi tentunya saya selalu menyarankan simpelnya saya bilang ngatur duit itu level pertama, ngatur utang level kedua. Artinya apa? Kalau duit kita belum bisa diatur dengan baik, prioritas belum ada, belum dilakukan, sebaiknya jangan ngutang dulu. Saya nggak bilang ngutang itu salah, banyak konglomerat tambah kaya karena ngutang. Tapi balik lagi pertanyaannya, hutangnya adalah hutang produktif. Dan kalau belum bisa ngatur, kalau tadi bilang prioritas pertama aja sudah gagal, berarti hutangnya nggak produktif. Yang kita tabung itu nggak menghasilkan uang lebih banyak daripada bunga yang harus kita bayar. Itu jadi PR tambahan, memperberat. Balik ke pertanyaan pertama, gimana kalau pengeluaran udah lebih besar dari pemasukan tiap bulan? Solusi pertama ya minta naik gaji, cuma nggak tahu dikasih atau enggak kan? Kayak gitu, kalau minta naik gaji nggak bisa, ya solusi kedua kita lihat tuh, pengeluaran kita tulis lagi tuh, pengeluaran rutin setiap bulan berapa? Harusnya lebih kecil dari pemasukan. Pengeluaran rutin. Atau mungkin pengeluaran rutin sangat besar karena cicilan kita terlalu besar. Itu udah gawat. Cicilan pay letter segala macam. Itu kalau itu udah terlalu besar, kita kadang-kadang saran saya sih harus berkorban. Itu utang-utang itu harus either kita jual aset atau apa, biar sehat dulu. Karena perahu kita lagi bocor ini kayak gitu. Harusnya prioritasnya adalah nambal dulu. Nambal dulu biar air di perahu dikeluarin dulu. Setelah itu mulai lagi silahkan setelah sehat. Jadi kita harus lihat tuh. Atau mungkin nggak ada cicilan tapi mungkin lifestyle kita terlalu besar. Kayak gitu. Nggak mungkin biasa nggak ada tabungan kita terlalu besar. Nggak pernah ada orang tabungannya terlalu besar jadi pengeluaran habis gitu. Nggak. Biasa lifestyle kita terlalu besar atau cicilan kita terlalu besar. Yang 4 kategori pengeluaran tadi. Ya kita lihat aja. Cuma saran saya, memang apalagi kalau yang buat pengeluaran lebih besar adalah cicilan, menurut saya itu bahaya. Kita harus berkorban sesuatu, apa cicilannya di stop atau dijual cicilannya, supaya perahu kita sehat dulu. Karena ujungnya kita punya mobil bagus, punya tanah, kalau kita dikejar-kejar debt collector, nggak jadi happy juga ibu-ibu pun kayak gitu. Itu sih saran saya, kayak gitu. Cukup Ibu, cukup. Di online maaf, operator bisa bantu saya, apakah ada yang mau bertanya dari online?
saya masih beri kesempatan. Sekiranya ada yang dari online, ada? Mbak Diana mungkin bisa bantu. Adakah yang bertanya di online? Ada? Ya tadi ditampilkan. Kalau ada, mungkin ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Tidak ada? Sementara menunggu yang online, mungkin yang di sini ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi? Tadi ini menarik ya, bahwa kalau kita sudah, artinya kapal kita atau perahu kita bocor, kita harus berusaha untuk perbaiki dulu, tambal dulu. Jadi jangan sampai menyelesaikan masalah perahu bocor dengan kebocoran tambahan lagi, dengan pinjaman online yang sangat menjerat, menjerat ya. Ini banyak kasus-kasus katanya juga menyerang pegawai negeri ASN ya. Mudah-mudahan kita terhindar semua dari itu. Dengan kita memahami bagaimana mengatur kembali keuangan kita. Kira-kira ada ibu-ibu yang di sini yang masih mau bertanya? Tidak ada, cukup jelas atau masih ini banyak PR-nya ini. Tadi saya mencoba merangkum ada 4 PR paling tidak dari pertemuan kita pagi ini. Paling tidak yang pertama tadi kita mengerjakan PR keseimbangan, bukan keseimbangan ya. Harus lebih besar pemasukan ya. Pemasukan daripada pengeluarannya. Itu PR nomor 1 kita, prioritas utama. Yang kedua, bahwa kita mulai harus baca catatan. Sudah dicatat tadi. Oke. Tadi saya sudah mencatat sambil dicek oleh pembicaranya ya. Prioritas dana darurat itu menjadi nomor 2 prioritas yang utama yang menjadi PR kita. Dana darurat ya. Kemudian prioritas kelola tujuan keuangan. Ini saya belajar banyak nih. Prioritaskan kelola tujuan keuangan. Tadi menarik nih. Do I need it? Do I love it? Do I like it? Do I want it? Gitu ya. Ini kita akan pilah-pilah nanti. Nanti teman-teman BNI mungkin akan berbagi sedikit walaupun ini agak kaitan sama do I want it? Tapi nggak apa-apa. Ini kalau diskon nggak apa-apa kali ya. Kita nawar ya. Bikin kita happy hari ini gitu ya. Kemudian saya pikir itu ya. Dan keempat menjaga stabilitas keuangan. Saya pikir kalau tidak ada lagi penanya dari online maupun yang sudah hadir secara fisik hari ini, saya akan berikan kesempatan langsung mungkin ya ke Ibu Frinka. Ibu Frinka dari BNI. Dari BNI, betul. Ya, dari marketingnya ya. Dari Consumer RM. Oke, baik. Kami persilakan. Ya, izin berdiri Bu. Terima kasih Ibu Yuli atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Janesti, yang saya hormati Pak Arga, Ibu Dian dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya perkenalkan diri dulu, izin saya dengan Frinka dari Consumer RM BNI Senayan Ibu. Di sini Frinka ditugaskan untuk menyampaikan produk launching kita yang terbaru yaitu adalah Wonder. Apa sih itu Wonder? Nanti boleh dibantu sama operator, boleh ditampilkan. Frinka izin sebelah sini ya Bu ya. Ya, di sini bisa sambil kita lihat di sini Wonder itu apa sih? Gitu. Boleh di next Mas. Frinka mau menjelaskan, Wonder itu adalah mobile banking BNI yang terbaru, ibu-ibu. Di sini fungsi BNI mobile banking yang terbaru tentunya ada perubahan dari mobile banking yang sebelumnya. Nah, apa sih perbedaannya? Yang pertama pastinya lebih cepat. Yang kedua, lebih mudah, lebih nyaman, dan yang paling penting lebih banyak promonya ibu-ibu. Kita baru banget launching di tanggal 5 Juli kemarin, dan sampai dengan hari ini kita selalu ada promo-promo yang berjalan. Kita punya jargon Wonder by BNI itu jadiin maumu. Kenapa jadiin maumu? Karena semuanya tuh ada di sini Bu dalam satu genggaman. Nah, siapa saja sih yang bisa pakai Wonder by BNI? Semua nasabah bisa Ibu. Nasabah existing ataupun yang baru mau jadi calon nasabah itu bisa pakai Wonder by BNI.
Nah, untuk nasabah-nasabah yang sudah menggunakan mobile banking, nggak perlu khawatir, nggak perlu buka rekening lagi. Nanti tinggal download aplikasi Wonder by BNI, langsung registrasi tanpa perlu buka rekening baru. Yang belum pun nggak usah khawatir, pakai Wonder, nanti bisa registrasi dan punya rekening di Wonder ini bisa transaksi melalui Wonder. Boleh di next. Nah, ini untuk start experience-nya. Ada 6 langkah mudah untuk bisa download ke Wonder ini, Bu. Setelah download, nanti Ibu tinggal masukin nomor handphone aja, disiapkan KTP-nya atau IKD-nya, lalu scan wajah karena di Wonder ini sudah dia terintegrasi dengan biometrik dari Dukcapilnya. Kemudian masukkan email yang digunakan sehari-hari, kemudian membuat password transaksi dan password loginnya. Lalu untuk loginnya juga bisa pakai biometrik. Jadi login nggak perlu lagi tuh diketik-ketik passwordnya apa, bisa pakai fingerprintnya atau yang pakai iPhone bisa pakai Face ID-nya. Oke, selanjutnya kenapa sih harus pakai Wonder? Bu, yang paling penting yang tadi Bapak Arga sampaikan, ini kan kita punya namanya 3 dimensi utama Bu yang terbaru di Wonder ini, di aplikasi BNI Mobile Banking yang terbaru yang tidak terdapat di BNI Mobile Banking sebelumnya. Dimensi yang pertama itu ada dimensi transaksi. Kalau dimensi transaksi di BNI yang Mobile Banking sebelumnya tentu ada dimensi transaksi. Tapi bedanya di Wonder ini transaksi di kita itu menjadi lebih mudah dan lebih nyaman. Nanti Ibu bisa experience kita hari ini datang dengan membawa teman-teman dari Harvest nih Bu. Nanti ibu-ibu bisa coba trial pembelian Harvest dengan BNI Wonder hanya dengan Rp78. Khusus ibu-ibu yang hari ini menggunakan Wonder, boleh nanti kita coba trial. Jadi ibu-ibu bisa experience langsung nih, apa sih bedanya, apa sih lebih mudahnya kayak gimana sih gitu. Nanti di sini ada teman-teman kita nih yang cantik-cantik juga bisa bantu untuk aktivasi registrasi Wonder dan juga trial untuk pembeliannya ya ibu-ibu ya. Kemudian ini semua jenis rekening yang ada di tabungan maupun kartu kredit ibu, misalkan ibu sudah punya rekening BNI, nggak cuma 1 nih Bu, ada yang punya 2, ada yang punya 3, ataupun ada juga yang sudah punya kartu kredit BNI, ini bisa jadi sumber dana untuk transaksi. Tinggal di scroll aja, di swipe ke kiri ke kanan, bisa dipilih untuk transaksinya yang mana. Jadi kartu kreditnya bisa digunakan untuk transaksi pembayaran krisnya Bu, gitu. Kemudian ini bisa diatur juga nih untuk pemilihan rekening utamanya yang dimana bisa ibu-ibu atur. Dimensi yang kedua selanjutnya yaitu ada dimensi insight Bu. Nah insight ini Bu yang tadi Pak Arga bisa kita masukkan ke sini Bu. Ibu bisa melihat nih mengatur finansial keuangan Ibu. Yang di BNI Mobile Banking tuh nggak ada Bu menu insight ini. Di Wonder kita hadirkan insight ini ibu bisa melihat nih rekap keuangannya, melihat rekap pengeluarannya, bisa dilihat nih Bu, dipantau pemasukan dan pengeluarannya dari BNI Mobile Banking, dari BNI Wondernya ini Bu, dan ada pengelompokannya Bu, pemasukan dan pengeluarannya secara otomatis. Ini sudah ada kategori-kategorinya. Jadi Ibu nggak perlu khawatir misalnya, oh kalau pengeluaran bulan ini kok banyak, itu lihat banyaknya di mana ya? Bisa dilihat nih dari pengeluarannya, oh apa aja sih yang udah saya belanjakan, apa saja yang sudah saya bayarkan. Di Wonder ini tersedia menu itu Ibu, jadi Ibu bisa nggak usah nih bikin-bikin lagi Excel, oh ya saya ternyata kemarin bayar ini, bayar ini, bayar ini. Di BNI Wonder ini sudah direkap semuanya Ibu. Berikut juga pemasukannya juga nih. Oh dana-dana yang masuk ada apa aja nih? Oh ada gaji, ada uang dari pengembangan hasil investasi juga. Nah ini jadi salah satu untuk melihat keuangannya bisa diatur juga nih. Uang masuk, uang keluar jadi bisa lebih kelihatan ya Pak ya. Kalau udah ada di aplikasi dalam satu genggaman kan lebih enak ya Pak. Dan yang paling penting Ibu yang tadi Bapak sampaikan kan kita harus punya yang namanya dana darurat ya Pak. Dana darurat kita bisa lihat di dimensi ketiga yang terakhir nih Bu. Dimensi ketiga ini Wonder punya yang namanya growth. Di sini Ibu bisa rencanakan masa depan yang lebih baik untuk produk investasi,
Kemudian di sini investasinya ada Bu, ada reksadana, ada juga deposito. Deposito di BNI Mobile Banking itu ibu-ibu hanya dari mulai 1 juta rupiah. Kalau ibu-ibu yang mau investasi, buka deposito melalui Wonder, hanya cukup download Wonder, nanti bisa pembukaannya melalui Wonder by BNI. Dan kebetulan enaknya di BNI itu Bu, kalau buka investasi melalui mobile banking ataupun Wonder, Ibu tutupnya nggak perlu datang ke bank. Ibu bisa cairkan kapanpun 24 jam melalui aplikasi. Jadi kalau misalkan yang tadi Bapak bilang, tadi kan Ibu ada yang sempat nanya tuh, penting mana sih investasi sama punya tabungan? Nah, BNI punya jawabannya Bu, tabungan yang bisa Ibu investasikan salah satunya dari deposito. Mulai dari 1 juta rupiah, Ibu bisa nabung dan kalaupun misalkan ada kebutuhan dana darurat, bisa dicairkan secara langsung Bu. Jadi nggak perlu Ibu harus nunggu banknya buka, nggak perlu harus nunggu lagi datang-datang ke bank, lupa naruh biliet dan segala macam. Pakai Wonder Bu, nanti di-download, dibuka di situ, nanti close-nya bisa di BNI Mobile Banking, bisa Ibu close, bisa langsung dipergunakan untuk dananya. Seperti itu Bu. Nanti kita tampilkan cara-cara untuk aktivasi yang BNI Mobile Banking yang baru, yang belum punya rekening dan yang sudah punya rekening. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti boleh kalau mau ada bertanya. Ini kita tampilkan dulu untuk aktivasinya ya. Oke, Ibu sudah? Sudah Ya, Ibu. baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat Ibu Frinka untuk informasi dan apa yang disampaikan tadi menarik. Bahwa hari ini boleh izin ke Pak Arga ya. Kita menggunakan dulu Wonder gitu ya. Tadi tapi special price katanya tadi Rp78. Iya betul Ibu. Rp78 bisa beli cake ukuran berapa itu? Itu dapat 1 roti dari Harvest dan roti 1 coklat. Harvest. Nanti boleh Oke, dicoba menarik. Ibu. Boleh. Rp78 saya pikir tidak mengurangi banyak dari iWon tadi ya. Saya pikir karena waktu kita terbatas, kita akan akhiri sesi diskusi kita dan paparan dari kedua narasumber kita pagi ini. Kami sangat berterima kasih dan saya akan tutup satu lagi dengan satu pantun lagi. Ke Banjarmasin ke Toko Andalas. Toko Andalas, pusat dagangan. Cakep. Apa itu skala prioritas? Kebutuhan penting didahulukan. Iya, mari kita sekali lagi beri aplaus buat kedua narasumber kita dan saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Moderator dan para narasumber. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi ya Ibu-Ibu. Baik, Ibu-Ibu sayang, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, bolehkah dibantu untuk tutorial penggunaan kris? Izin Ibu PLH, mohon perkenannya untuk tutorial kris penggunaan aplikasi Wonder, nanti dibantu sama tim dari BNI Wonder. Kemudian didampingi oleh ibu-ibu kepala biro dan ibu-ibu anggota boleh mengikuti selanjutnya. Mohon perkenannya Ibu. Sudah ada kuisnya. Izin ibu-ibu kepala biro boleh berkenan untuk mendampingi.
Baik, mohon perkenannya untuk kembali ke tempat, Ibu-Ibu. Baik, Ibu-Ibu, izin mohon perkenannya untuk dapat kembali ke tempat. Baik, Ibu-Ibu sayang, untuk selanjutnya menyanyikan bersama himne DWP, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya mohon perkenan Ibu PLH didampingi dengan Ibu Oni untuk maju ke depan untuk dapat memberikan plakat kepada Bapak Arga dan perwakilan dari BNI Wonder. Kami persilakan.
izin Ibu-Ibu Kepala Biro berkenan untuk ikut berfoto bersama. Baik, izin selanjutnya untuk Ibu tetap di tempat karena sesi foto bersama dengan seluruh pengurus dan seluruh anggota mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama. Baik, terima kasih. Mohon perkenan untuk kembali ke tempat. Baik, terima kasih Ibu-Ibu tersayang. Untuk selanjutnya acara yang kita nantikan bersama, kegiatan rutin Triwulan DWP, mohon perkenan Ibu-Ibu pengurus untuk dapat melanjutkan. Untuk selanjutnya acara Triwulan pengocokan arisan, mohon Ibu-Ibu pengurus untuk dapat melanjutkan. Baik, dengan berakhirnya sesi kegiatan rutin acara pada hari ini, maka berakhir sudah acara kita hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat dan selalu semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu pengurus untuk acara selanjutnya.